Lu tunggu, ano apa na hiniki? Okay. Terban na sila. Iwas takong dahil tanah sayang. Eh? Masuk yang sekelas gitu secara kantahan dia. Hah? Masih kocok ya. Enggak ini kecil. Hah? Iya. Ya, kok gini? Apa? Kok ini kok? Ini kok dipindahin di rumah? Ya. Ada aplikasinya. Apa menawar? Tidak.
Zamannya pantai. Ini nanti loh cuma bacaan Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sore hari ini kita lanjutkan kuliah kemarin yang terputus ya. Monggo silakan dilanjutkan presentasinya. Atau presentasinya sudah selesai presentasinya? Kurang satu, Pak. Untuk presentasi dari yang kemarin itu kurang kelompok 14 saja, Bapak. Ya, silakan kelompok 14 dilanjut. Pertanyaannya sudah jawab pertanyaannya. Silakan. Baik, izin share screen untuk materi dari kelompok 14, Bapak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Afifah dari S1 Farmasi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Jembur Sugung Waluyo MKes yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok saya, yakni kelompok 14, untuk mempresentasikan hasil kerja yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang telah saling membantu dan bekerja sama untuk membuat PPT ini. Yang pertama, ada Adelia Yohana Putri dengan NIM 11-12-3001 dari Prodi S1 Psikologi. Yang kedua, ada Alda Ardianita dengan NIM 11-12-3003 dari Prodi S1 Psikologi. Yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Alia Nur Afifah dengan NIM 10-12-3011 dari Prodi S1 Farmasi. Yang keempat ada Anggita Safrin dengan NIM 10-12-3022 dari Prodi S1 Farmasi. Yang keenam ada Anissa Cakra Ade Santoso dengan NIM 10-12-3024 dari Prodi S1 Farmasi. Yang keenam ada Asmita Aulia dengan NIM 10-12-3032 dari Prodi S1 Farmasi. Yang ketujuh ada Belkis Oktalianti dengan NIM 10-12-35 dari Prodi S1 Farmasi. Yang kedelapan ada Davina Amanda Putri dengan NIM 10-12-3038 dari Prodi S1 Farmasi. Yang terakhir, yaitu yang ke-9, ada Eki Florentiara dari Prodi S1 Psikologi dengan NIM 11-12-3007. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan hasil dari kristalisasi dari nilai-nilai sosial, budaya, dan agama bangsa Indonesia yang mampu mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk aktivitas ilmiah. Yang artinya, Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasarkan cita-cita luhur bangsa, pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan dia diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Anggita. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IMTEK mencapai kemajuan pesat, sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan IMTEK tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, IMTEK selalu berkembang dalam suatu ruang sosial budaya. Perkembangan IMTEK pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama. Sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain IMTEK perlu mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama dalam pengembangannya, agar tidak merugikan umat manusia. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Adapun nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar pengembangan ilmu, yaitu A. Pancasila sebagai pandangan nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan agar cara pandang tentang pengetahuan masih sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Maksudnya, agar nilai-nilai yang masuk tidak bertentangan dengan luhur bangsa Indonesia. B. Dampak pelaksanaan nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu terhadap manusia dan lingkungan hidup sudah pasti sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Maksudnya, agar pengembangan ilmu yang tidak ada selalu terarah ke satu tujuan yang sama dengan nilai luhur. C. Pancasila sebagai penyaring perkembangan ilmu baru yang diadaptasi dari negara-negara barat dengan politik global, ikut berdampak pada nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Maksudnya agar budaya-budaya negatif yang dibawa dari Barat bisa tersaring melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Eki. Pendek terus. Baik, karena terkendala jaringan, materi selanjutnya yaitu alasan mengapa Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, yaitu menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan pengembangan ilmu yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat. Yang kedua, ada nilai-nilai luhur yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah, mulai digantikan dengan ilmu dari luar yang tidak cocok dengan bangsa kita. Yang ketiga, ada perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar guna memenuhi tuntutan kebutuhan industri. Yang keempat, ada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih pengembangan ilmu tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Yang terakhir, yaitu yang kelima, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum rata dan melibatkan masyarakat luas, hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Arti nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Sesuai dengan sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang merupakan nilai kerakyatan yang mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara demokratis, yang memiliki arti setiap orang. Aku presentasi. Setiap memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar dari pengembangan ilmu setiap individu, dan setiap individu harus dapat menghormati kebebasan berpendapat individu lain, sehingga pengetahuan yang berkembang dapat memberikan kontribusi sebagai kemajuan bangsa.
Baik, selanjutnya ada contoh penerapan nilai kerakyatan dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, menghargai hasil musyawarah, diskusi, dan mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga, menghindari aksi walk out dalam sebuah musyawarah. Yang keempat, bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah. Yang kelima, berjiwa besar untuk menerima keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah. Toko-toko udah di spam ya aku. Baik, selanjutnya yaitu contoh pelanggaran nilai kerakyatan dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, ada kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Yang kedua, ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, mengemukakan pendapat tanpa menghargai kritik orang lain. Dalam pengembangan ilmu. Manusia bagian terlibat dua manusianya beradab kepengetahuan. Ya kan? Baik, saya akan menjelaskan tentang nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan sila kelima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah prinsip penting dalam pengembangan ilmu. Nilai keadilan memastikan bahwa proses penelitian, distribusi sumber daya, dan manfaat ilmiah diakses secara adil oleh semua pihak tanpa diskriminasi. Ini mendukung beragam perspektif, kolaborasi, dan inklusi dalam ilmu pengetahuan yang pada gilirannya meningkatkan kualitas penelitian dan hasil yang lebih relevan bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang artinya, pengembangan ilmu harus mengembangkan iptek yang berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sosial, budaya, dan politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adelia Yohana. Baik, saya akan menjelaskan penerapan dan pelanggaran nilai keadilan dalam pengembangan ilmu. Ada beberapa contoh penerapan nilai kerakyatan dalam pengembangan ilmu antara lain A. Pada perkembangan kemajuan ilmu, alangkah baiknya apabila meletakkan Pancasila sebagai etika pengembangan iptek agar nilai-nilai luhur tetap menjadi dasar. B. Setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan sebagai kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. C. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut pada manusia haruslah menghormati martabat manusia yang artinya tidak boleh menyinggung atau melanggar hak asasi manusia. D. Membantu penciptaan masyarakat yang semakin adil dalam kemunculannya dan perkembangannya. Untuk pelanggarannya saya kembalikan ke moderator untuk dijelaskan oleh teman saya. Untuk contoh pelanggaran nilai keadilan dalam pengembangan ilmu, yang pertama ada ketidakrataan dalam pendistribusian siswa seperti sistem zonasi sekolah. Yang kedua ada pembayaran biaya sekolah yang disesuaikan dengan pekerjaan orang tua. Dan yang ketiga adalah membedakan satu siswa lain dengan satu yang lain juga.
Baik, untuk kesimpulannya adalah nilai keadilan Untuk kesimpulannya ialah nilai kesatuan dalam pengembangan ilmu merupakan nilai kerakyatan yang berdasarkan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara demokratis. Serta bentuk penerapannya yaitu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan bentuk pelanggarannya, yaitu kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia. Sedangkan nilai keadilan dalam pengembangan ilmu merupakan prinsip penting dalam pengembangan ilmu, juga memastikan bahwa proses penelitian, distribusi sumber daya, dan manfaat ilmiah diakses secara adil oleh semua pihak. Serta bentuk penerapannya yaitu pengembangan iptek yang merata, sedangkan bentuk pelanggarannya yaitu ketidakrataan dalam pendistribusian siswa dengan sistem zonasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap pengembangan ilmu yang ada haruslah berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Berhubung dengan waktu, jadi pertanyaan kami batasi untuk 2 pertanyaan. Terima kasih. Baik, Mas Andi, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung dahulu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Iya, Baik, terima kasih untuk Melinda atas pertanyaannya. Akan kami jawab sebentar lagi. Sedang didiskusikan. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengapa penyesuaian biaya sekolah dengan pekerjaan orang tua termasuk pelanggaran nilai keadilan. Penyesuaian biaya sekolah berdasarkan pekerjaan orang tua dapat dianggap melanggar nilai keadilan karena itu dapat menciptakan kesenjangan akses pendidikan. Siswa seharusnya dinilai berdasarkan potensi mereka, bukan status ekonomi keluarga. Seperti itu. Apakah sudah jelas jawabannya, Mas Andi? Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Mailinda ya. Jika sistem zonasi sebagai pelanggaran, sedangkan itu ditetapkan oleh pemerintah, apakah pemerintah melanggar Pancasila? Jadi sebenarnya itu tuh contoh penyalahgunaan penerapannya. Sebenarnya kan kalau sistem zonasi itu digunakan untuk mempermudah siswa-siswa yang di sekitar sekolah untuk masuk ke tempat tersebut. Nah, tidak adilnya itu banyak sekali siswa yang sudah berjuang, maksudnya untuk mendapatkan nilai yang baik, untuk memasuki sekolah yang dia impikan, tapi ternyata di sekolah itu lebih mengutamakan yang zonasi begitu. Tidak adilnya di situ sebenarnya, itu lebih ke salah penerapannya saja. Baik, apakah sudah jelas untuk jawabannya, Mbak Melinda? Sudah, terima kasih. Iya, sama-sama. Karena dua pertanyaan sudah terjawab, saya izin untuk menutup presentasi kelompok kami. Terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Cibur Sugeng Waluyo MKes telah memberikan kesempatan untuk kelompok 14 mempresentasikan hasil kerja kami. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah berantusias mendengarkan dan memberikan pertanyaan pada kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika presentasi kami tidak sempurna, karena yang sempurna hanya lagu Andra and the Backbone. Setelah kami meminta maaf jika ada salah kata, walaupun wanita selalu benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Untuk presentasinya sudah berakhir, Bapak. Yang terakhir tinggal kelompok 14 saja. Presentasi sudah selesai. Pertanyaannya sudah dijawab semua dan sudah puas dengan jawabannya. Halo? Sudah, Bapak. Oke. Kalau begitu saya sampaikan kisi-kisi dan contoh soal untuk kuliah UTS Pendidikan Pancasila besok hari Senin apa ya. Jadi nanti untuk UTS diadakan secara luring, ya, luring. Anda datang ke kampus, sudah ditentukan kelasnya. Bentuk soalnya multiple choice, pilihan ganda, A, B, C, D, E, ya, pilih yang benar. Jumlah soalnya 50 soal. Jadi satu poinnya 2. Kalau betul semua dapat nilai 100. Terus bentuknya Google Form, ya, Google Form. Nah, saya akan memberikan contoh soal, barangkali keluar nanti, karena yang membuat ini tim, ya. Tuh, Terima kasih ya. Waktu foto. Apa lemes ya?
depan. Pak pusing ya, Pak. Gua apa loh?
Mohon maaf, ada telepon masuk. Dari telepon, silakan. Ini ada latihan soal. Silakan Anda baca ya satu persatu. Ya, saya share screen, membaca bergantian. Ya, barangkali nanti keluar soalnya. Saya dibaca satu-satu. Nanti kalau sudah azan maghrib, kita akhiri ya. Kita akhiri. Atau sebelum ada maghrib, jadi jam 17.20 kita akhiri. Zeta, silakan dibaca nomor 1 dan nomor 2 soalnya. Dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila merupakan merupakan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Nomor 2. dibaca tak. Salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pengalaman Pancasila untuk meningkatkan persatuan bangsa, yaitu Andi Lukman, silakan. Baik, nomor 3, Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang mulai tumbuh dan berkembang serta terbina sejak lama. Dalam hubungannya dengan UUD 1945, Pancasila berkedudukan sebagai nomor 4, bangsa Indonesia bangga mempunyai ideologi berupa Pancasila dengan alasan Bermalam Pancasila itu Nabila Putri. mengutamakan masyarakat daripada diri sendiri. Nabila tadi. Nabila. Masih Pancasila dan hubungan dan penuh pengaruh budaya asing. Ade. Sebagai penyaring dan Nomor 7, Pak. Ya. Fungsi Pancasila dalam hubungannya dengan pengaruh budaya asing dan iptek yaitu Lavia Putri. Berikut termasuk contoh kebijaksanaan sebagai penjaga dalam kehidupan menerima Pak. Tidak ada. Dian Ayu Ulan. Tidak ada. Iya Bapak ada. Nomor pira? Gak iso. Why on my life? Nomor 9 Bapak. Ya. Berikut ini yang termasuk contoh tindakan bijaksana yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan masyarakat, yaitu Lanjut. Dan hidup. Mati. Ahmad Dhani, silakan dibaca. Mohon maaf, kok tadi hilang? Mohon maaf Pak, share screen-nya gak ada. Ini sudah nomor 10. 10. Pancasila juga disebut sebagai way of life. Hal ini berarti Pancasila mempunyai fungsi sebagai 11. Berikut contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, yaitu
Dah. Substansinya Amerika Serikat dong. Oke. Jadi itu contoh saya itu ya. Jadi sesuai dengan yang pernah kita kuliah, nanti bisa dipelajari PPT Anda ya. Mudah-mudahan Anda sukses dalam UTS. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan dari kalian semua. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri cukup sekian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak Jempol.